pelajaran sosiologi. Nah, kita masih membahas tentang kelompok sosial. Kemarin, ruang lingkup materi dari kelompok sosial itu ada 5. Dan yang pertama tentang konsep dasar kelompok sosial sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas ciri dan syarat kelompok sosial dan dasar pembentukan kelompok sosial. Oke, langsung saja. Pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri kelompok sosial dan syarat kelompok sosial. Ini sebetulnya hampir sama, cuma yang syarat kelompok sosial itu ada pendapat dari ahli, yaitu Surjono Sukanto. Nah, nanti cuma ada ada tambahan sedikit tok. Inti-intinya sama nanti antara ciri-ciri dan syarat. Jadi tidak semua kelompok atau tidak semua kumpulan individu itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Nanti ada yang membedakan, ada kelompok yang bisa dikatakan kelompok sosial, ada yang tidak. Nah, lalu apa saja toh yang bisa dikatakan sebagai kelompok sosial itu? Mari kita bahas ciri dan syaratnya. Kita bahas dulu tentang ciri-ciri kelompok sosial. Pertama, merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok lain. Maksudnya, kelompok ini memiliki ciri khas yang membedakan dengan kelompok lain. Entah aturannya atau mungkin interaksinya, di dalam aturan pun nanti ada beda-beda. Bisa yang mengatur tentang perilakunya, mengatur tentang pakaiannya harus dikenakan, atau mungkin apa sajalah. Itu yang bisa membedakan dengan kelompok lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Nah, di dalam kelompok itu kan pasti ada anggota tuh. Anggota itu nanti dibedakan, ada yang statusnya sebagai ketua, ada yang statusnya sebagai anggota, ada yang statusnya sebagai bendahara misalnya. Ketua perannya apa? Status itu posisi kamu, sedangkan peran itu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai status yang kamu miliki. Ketua dalam suatu kelompok minion misalnya. Ngapain tugasnya? Misalnya dia berperan sebagai mengkoordinir anggota-anggotanya. Misal membuat grup WhatsApp, grup minion Desa Kedung Bungu. Kemudian mengkoordinir anggotanya. Halo, anggota minion Sedong Bungu, besok kita lakukan goes di mulai habis subuh dengan rute di perbatasan Gerobokan dengan Blora misalnya. Nah, itu juga bisa. Jadi ada ketuanya, ada anggotanya, ada bendaharanya, atau ada bagian-bagian lain. Ciri yang ketiga itu memiliki norma yang mengatur hubungan antar para anggota. Norma itu aturan yang digunakan untuk mengatur kelompok tersebut. Misalnya di dalam tadi kelompok minion tadi ada aturan bahwa habis subuh, misal sekitar jam 4 lebih itu kan baru adzan tuh, paling enggak jam setengah 5 itu sudah bersiap-siap, jadi sudah sholat, setelah itu langsung OTW. Misal ada yang telat, berarti ya ditinggal. Itu salah satu contoh dari kelompok minion Kedung Bungu itu misalnya. Ciri yang keempat, memiliki kepentingan bersama. Tujuan bersama yang ingin dicapai. Apa tujuannya mereka membentuk kelompok minion tersebut? Untuk kesehatan kah, atau untuk senang-senang tok, atau untuk biar kumpul tok? Nah, itu tergantung kelompok masing-masing.
Ciri-ciri yang terakhir adanya interaksi antar anggota. Nah, antar anggota itu saling komunikasi, saling ngobrol, entah bahas tentang tujuan atau kepentingan dari kelompoknya, atau mungkin hanya sekedar basi-basi tadi. Tapi ingat, tidak semua interaksi yang terjadi antar orang itu bisa menimbulkan atau bisa menciptakan kelompok sosial. Kita bahas dulu di syaratnya, nanti ada lagi. Tak bahas lebih lanjut yang tentang interaksi. Tidak semua interaksi itu bisa membentuk kelompok sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. Nah, kamu itu sadar bahwa kamu itu ikut atau menjadi anggota dari kelompok Minions. Tidak hanya sadar, ketika kamu sadar berarti kamu juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada di kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota atau adanya interaksi. Nah, berarti tadi sama dengan ciri-ciri dari kelompok sosial. Harus ada interaksi. Jika tidak ada interaksi, terus gimana? Terus yang ketiga, adanya faktor pengikat. Nah, ada kesamaan yang kamu miliki dengan anggota kelompokmu. Nah, kesamaan ini yang kadang bisa mempererat, bisa membuat kalian hubungannya semakin erat, kayak jadi keluarga kedua misalnya. Walaupun tidak sedarah, tapi rasanya seperti saudara. Entah karena kamu tadi memiliki kepentingan yang sama, tujuan yang sama, hobi yang sama, nasib yang sama, nasib podo jomblo nih misalnya. Kemudian kalian membentuk kelompok orang-orang jomblo bahagia misalnya. Kegiatannya hura-hura, walaupun gak punya pacar atau gandengan tapi tetap bahagia misalnya. Itu adanya faktor pengikat. Syarat yang keempat itu memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. Memiliki struktur itu berkaitan dengan keterkaitan antara status dan peran dalam sebuah anggota kelompok. Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Di dalam kelompok itu pasti ada status dan peran. Ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi anggota, ada yang menjadi bendahara atau bagian-bagian lain. Tergantung kelompoknya itu tadi. Selain itu juga memiliki kaidah. Kaidah ya berarti norma. Hampir sama seperti yang ciri-ciri kelompok sosial tadi. Norma yang digunakan untuk mengatur anggota kelompok tadi, kelompokmu. Dan memiliki pola perilaku. Nah, kadang pola perilaku yang ada di setiap kelompok itu bisa menjadi ciri khasmu yang membedakan dengan kelompok lain. Ada aturan tentang perilaku yang diperbolehkan oleh kelompok ini, perilaku yang dilarang, yang harus dihindari oleh kelompok ini. Misalnya apa ya? Kayak kelompok gangster. Ciri dari pola perilakunya apa? Mereka itu kalau dipandang oleh orang lain, mereka itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang berani bertarung. Itu kan bisa kayak membedakan sendiri, mencari ciri khasmu sendiri. Kemudian yang kelima, syarat dari kelompok sosial itu bersistem dan berproses.
Maksud dari bersistem di mana kelompok itu terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Mereka saling bergantung satu sama lain. Nah, ketika mereka mau bergantung satu sama lain, mau memenuhi kebergantungan tadi, itu akan mencapai suatu keserasian dan berproses. Terbentuknya kelompok sosial atau kelompok itu memerlukan proses, memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kamu ketemu orang, ngobrol sedikit langsung membentuk kelompok sosial, kan belum tentu terjadi. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada interaksi yang terus berjalan, per bulan, per tahun. Nggak bisa langsung sekejap kamu kenalan, langsung membentuk kelompok. Kecuali kamu interaksinya intens, tidak hanya sapa, say hello, tapi kamu juga membahas tentang hobimu apa, keinginanmu apa, tujuanmu apa. Oh, ternyata kita memiliki kesamaan. Akhirnya lambat laun membentuk kelompok sosial. Nah, itu baru bisa. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk membentuk kelompok sosial. Pasti itu memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Ya, prosesnya bisa cepat, bisa lambat. Oke, itu tadi tentang ciri-ciri dan syarat kelompok sosial. Sekarang, saya memiliki dua bentuk gambar. Gambar A dan gambar B. Nah, kalian bisa memilih salah satu gambar ini. Bisa milih yang gambar A atau gambar B, kemudian deskripsikan. Kayak kalian ngarang kayak sorry. Kalian seperti cerita untuk mendeskripsikan gambar ini sesuai bayangan kalian, sesuai yang ada di pikiran kalian, tapi bisa disangkut pautkan dengan ciri dan syarat kelompok sosial. Misalnya seperti tadi, salah satu ciri kelompok sosial itu kan terjadi interaksi. Nah, misal kamu menggambarkan yang A, gambar A ini terjadi interaksi antara siapa dengan siapa, antara ini, terserah kalian. Nanti hasilnya bisa dijawab nanti saya akan membuat form lah. Bisa kalian jawab di sana. Milih salah satu, kemudian kaitkan dengan bisa ciri atau kelompok ciri atau syarat bisa kalian kaitkan dengan ciri atau syarat kelompok sosial. Milih salah satu saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar pembentukan kelompok sosial. Nah, dasar pembentukan kelompok sosial itu ada 4. Kita langsung bahas saja. Yang pertama, faktor kepentingan yang sama atau common interest. Kalian membentuk kelompok sosial karena kalian memiliki kebutuhan dan tujuan yang sama. Seperti ini, kelompok kopdar. Kelompok kopdar AXS plat K. Kamu membentuk kelompok ini karena kamu memiliki tujuan pengen traveling dengan sekumpulan orang-orang yang dari plat K. Plat K itu kan gak semuanya daerah plat K. Ada Blora, ada Purwodadi, kemudian Pati, Kudus, dan mana lagi ya? Jepara kayaknya K juga. Jadi tidak semua orang bisa masuk kelompok ini, yang bisa hanya yang plat K. Kemudian yang kedua, terbentuknya kelompok sosial itu karena memiliki atau faktor darah dan keturunan yang sama. Kalian memiliki kesamaan latar belakang suku bangsa yang sama.
nenek moyang kamu sama. Misalnya kamu sama-sama dari keturunan Tionghoa, atau kamu sama-sama keturunan orang Jawa, sama-sama keturunan orang Arab. Akhirnya kalian membentuk kelompok. Yang ketiga, dasar pembentukan kelompok sosial yaitu faktor geografis. Lingkungan alam tempat tinggal kalian yang saling berdekatan. Karena kalian saling berdekatan, akhirnya kan saling bertemu tuh. Ketika saling bertemu kan kalian saling berinteraksi. Ketika kalian melakukan interaksi, bisa menimbulkan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan biasanya kalian itu memiliki kesamaan dalam hal mata pencarian, seperti orang yang tinggal di daerah laut. Nah, biasanya mayoritas pekerjaannya ya sebagai nelayan. Akhirnya mereka juga membentuk kelompok nelayan. Begitupun dengan masyarakat pedesaan yang mata pencariannya sebagai petani. Di sekelilingnya banyak sawah. Otomatis mereka itu biasanya bermata pencarian mayoritasnya sebagai petani. Kemudian mereka membentuk kelompok tani. Dasar pembentukan kelompok yang terakhir itu karena faktor daerah asal yang sama. Biasanya ini terjadi ketika di perantauan. Ketika kalian merantau, kemudian kalian kenal salah satu orang di mana dia itu berasal dari daerah asal yang sama dengan kamu. Padahal kamu gak kenal sama dia sebelumnya. Tapi karena kamu berinteraksi, berbincang, kemudian tanya, tempat tinggalmu mana? Oh, ternyata sama-sama Blora. Itu kayak kalian tuh senang sendiri gitu loh ya. Kayak di tempat baru kalian menemukan saudaramu. Padahal itu bukan siapa-siapamu. Cuma karena daerah asalnya yang sama. Itu kadang membuat senang sendiri. Nah, kenapa mereka orang-orang yang tinggal di perantauan kok membentuk kelompok dengan daerah asal yang sama? Karena bagi mereka itu kayak memiliki rasa nasib yang sama sebagai perantau, memiliki budaya yang sama, cara berpikir yang sama, bahasanya sama. Bahasa itu mempengaruhi kedekatan juga ya. Kalian nek bahasane Dora mudeng ngono kabeh cedak kepiye kan gak iso. Seperti ini, Impara, Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora Universitas Negeri Semarang. Oke. Pembahasan kali ini cukup membahas tentang ciri, syarat, dan dasar pembentukan kelompok sosial. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh bertanya. Kemudian jangan lupa tadi pertanyaan yang saya lontarkan, kalian memilih salah satu gambar kemudian dideskripsikan. Nah, itu wajib hukumnya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.